Selamat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Julian Trabacho, biasa dipanggil Julio. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Flores, Fakultas Hukum Sosial dan Manuela, Program Studi Ilmu Hukum. Jadi saya ingin menjelaskan beberapa proyek mengenai gagasan pengantar filsafat dari Friedrich Engels. Selamat untuk menyimak untuk kita semua. Friedrich Engels adalah salah satu tokoh dalam tradisi Marx yang berjuang bersama Karl Marx. Ia mengembangkan pendekatan materialisme untuk memahami realitas sosial. Hidup pada masa revolusi industri, Friedrich Engels melihat bagaimana kapitalisme menciptakan ketimpangan eksploitasi buruh dan perubahan sosial besar. Ia menolak filsafat idealisme dan menekankan bahwa perubahan masyarakat ditentukan oleh kondisi material dan ekonomi. Pemikiran Friedrich Engels berpengaruh dalam berbagai bidang, khususnya bidang filsafat, politik, sejarah, ekonomi, hingga ilmuwan, dan sangat relevan untuk memahami masalah dunia modern seperti krisis lingkungan dan transformasi sosial. Yang berikut merupakan profil singkat Friedrich Engels. Friedrich Engels lahir pada tanggal 28 November tahun 1920 di Prusia dan di keluarga pemilik pabrik. Pengalaman di Boston membuatnya menyaksikan langsung penderitaan buruh akibat revolusi industri. Hal itulah ia mendokumentasikan dalam tulisan The Constitution of the Working Class in England. Pertemuan dengan Marx pada tahun 1844 dan melahirkan kerjasama intelektual yang menghasilkan karya besar seperti The Communist Manifesto dan The Germany Ideology. Engels membantu mengembangkan teori materialisme historis dan menyuting naskah Kapital. Selain sebagai filsuf, ia terlihat aktif dalam gerakan revolusi Eropa dan mendukung perjuangan kelas pekerja. Friedrich Engels meninggal pada 5 Agustus tahun 1895. Namun, gagasannya tetap menjadi fondasi teori sosial modern. Gagasan utama dari filsafat Friedrich Engels. Pertama, materialisme dialektis. Realitas bersifat material dan berkembang melalui kontradiksi. Mengadaptasikan dialektika Hegel menjadi materialisme. Perubahan menjadi karena pertentangan internal dan digunakan untuk melaksanakan dinamika alam dan masyarakat. Ada pun tiga hukum dialektis. Yang pertama, perubahan kuantitas menjadi kualitas. Dan yang kedua, kontradiksi internal. Dan yang ketiga, negasiasi atas negasiasi. Yang kedua, materialisme historis. Sejarah manusia ditentukan oleh cara manusia memproduksi kebutuhan hidup. Model produksi mencakup kekuatan produksi atau ideologi dan hubungan produksi atau kelas sosial. Konflik kelas muncul ketika hubungan produksi tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi. Faktor ekonomi membentuk hukum, publik, agama, seni, dan budaya. Dan yang ketiga terakhir merupakan kritik terhadap kapitalisme dan konstitusi sosial.
Kapitalisme menciptakan eksplorasi melalui penghisapan nilai lebih, menimbulkan krisis ekonomi, aliansi dan ketimpangan. Dalam tulisan The Original of Family, Engels menjelaskan bahwa negara adalah kelas dominan untuk mempertahankan kepentingan ekonominya. Dan yang keenam, relevansi pemikiran Friedrich Engels bagi mahasiswa hukum. Pemikiran Engels sangat penting dipahami oleh mahasiswa hukum karena pertama, hukum sebagai suprastruktur. Engels menjelaskan bahwa hukum dibentuk oleh kondisi ekonomi dan kepentingan kelas dominan. Mahasiswa hukum dapat memahami bahwa hukum tidak netral, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan sosial ekonominya. Yang kedua, kritikannya terhadap negara. Engels melihat negara sebagai alat penguasa untuk mempertahankan kekuatan ekonominya. Ini membantu mahasiswa hukum menganalisis peran negara dalam pembuatan kebijakan, termasuk resiko oligarki dan konflik kepentingan. Yang ketiga, pemikiran Friedrich Engels memberi perspektif kritis tentang kepentingan sosial. Bagi mahasiswa hukum di sini penting untuk saat ini mempelajari hak asasi manusia, hukum ketenagakerjaan, dan hukum sosial. Keempat, pemahamannya terhadap konflik kelas. Konflik kelas mempengaruhi dinamika hukum dan kebijakan publik. Di sini mahasiswa baru tahu bagaimana undang-undang tertentu lebih menguatkan kelas tertentu. Dan yang kelima, relevansi dalam isu kontemporer. Yang pertama, hukum perburuhan, hukum lingkungan, hukum agraria, kebijakan perubahan, dan hukum historis dan monopoli. Itulah hukum-hukum yang berhubungan dengan relevansi isu. Untuk kedua, isu ini pun berkaitan dengan analisis Friedrich Engels tentang relasi ekonomi, kekuasaan, dan struktur masyarakat. Dan terakhir adalah kesimpulan. Friedrich Engels memberikan fondasi filosofi penting bagi materialisme, dialektis, dan historis. Ia menjelaskan bahwa sejarah masyarakat digerakkan oleh kondisi material dan konflik kelas. Kritikanya terhadap kapitalisme, negara, dan institusi sosial relevan untuk menganalisis dunia modern. Bagi mahasiswa hukum, pemikiran Friedrich Engels penting karena membantu memahami bahwa untuk tidak berdiri sendiri tetapi terkait erat dengan ekonomi, politik, kekuasaan, dan kepentingan sosial. Dengan demikian, pemikiran Friedrich Engels menjadi alat analisis kritis dalam memahami keadilan, kebijakan publik, dan peran hukum dalam masyarakat. Baik, itu saja pemaparan materi dan penjelasan singkat dari saya berkaitan proyek filsafat, khususnya dalam gagasan tokoh Friedrich Engels. Mungkin ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf atas kekurangannya juga. Sekian dan terima kasih.